sesuai dengan ejaan lah istilahnya. Jangan sampai pernah saya dapat CV-CV yang mesti bahasa-bahasa gaul gitu. Itu aduh agak boleh sih. Halo Graha Fams, kembali lagi dengan kita di podcast Career Hack Series kedua. Nah, topik kali ini sangat menarik nih teman-teman. Kita akan membahas mengenai kesalahan umum dalam pembuatan CV. Mungkin dari teman-teman sekalian sedang mengalami proses untuk rekrutmen di sebuah perusahaan. Nah, ternyata teman-teman, CV yang kita ajukan ke sebuah perusahaan itu sangat berpengaruh loh untuk jadi peluangnya kita supaya bisa diterima dan dilirik oleh HR perusahaan nih teman-teman. Nah, tapi ternyata ada nih beberapa hal yang mungkin perlu dan nggak perlu kita tuliskan dalam CV. Itu akan sangat berpengaruh ketika HR melihat CV kita nanti. Nah, dalam topik kali ini kita akan membahas semuanya secara tuntas nih teman-teman dengan narasumber di sebelah kita ini. Beliau biasanya screening CV ini setiap hari, jadi pasti udah paham banget dong mengenai apa saja sih CV-CV yang jelek, CV-CV yang bagus, yang baik, dan pastinya polos nih untuk dimasukkan ke sebuah perusahaan gitu. Kita langsung mulai aja teman-teman. Di sini ada dengan Hai teman-teman Graha Fams ya. Perkenalkan saya Citra, HR dari Graha Karya ya. Jadi nanti akan kita bahas nih bareng-bareng dengan Mbak Kila untuk terkait topik kita ya mengenai CV gitu. Oke, kalau gitu Mbak Citra, kita langsung mulai aja kali ya. Mungkin banyak juga nih teman-teman termasuk aku juga bertanya, apa saja sih memang kesalahan-kesalahan umum dan biasa ada di dalam sebuah CV menurut Mbak Citra sendiri nih? Oke, baik. Berbicara tentang CV nih ya teman-teman, seperti yang tadi di-mention sama Mbak Kila, memang ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ketika mengajukan atau membuat CV gitu. Nah, di sini kita bahas yang pertama tadi mengenai kesalahan-kesalahannya gitu ya. Nah, untuk kesalahan-kesalahan general sih sebenarnya kita mungkin kalau HR di luar sana mungkin udah dapat beberapa contohnya gitu. Nah, cuman di sini mungkin kita bahas secara general aja, dan yang paling banyak itu yang pertama adalah jangan sampai gambaran CV kita itu kesannya terlalu panjang dan belibet lah istilahnya. Sedangkan memang pada saat HR itu mereview CV pasti bakalan melihat poin-poin yang relevan aja istilahnya. Nah, ketika HR membaca CV kalian dan mendapat misalnya melamarnya posisi admin nih, nah di situ ada beberapa gambaran background terkait admin dan itu bisa jadi menjadi nilai plus buat kalian gitu sih. Jadi itu sih yang pertama, yang jangan terlalu panjang deskripsinya dan juga mungkin jangan terlalu singkat. Jadi yang penting poin penting yang terkait dengan posisi yang dilamar itu juga harus di-mention gitu. Nah, salah satunya lagi nih kedua kali ya. Salah duanya itu terkait masalah picture atau profile di CV. Nah, kalau biasa kita lihat kan di sini teman-teman explore banget ya kalau untuk CV-CV yang kita terima, mulai dari yang pas foto latar merah, biru dan segala macam, sampai ada yang nyantumin mungkin contoh-contoh profile picture-nya itu yang selfie. Nah, itu teman-teman harus hindarin ya untuk profile picture di CV itu yang memang foto selfie, karena terkesannya yang pertama tidak profesional, kemudian juga istilahnya kita tidak sebagai pelamar nggak proper untuk persiapkan untuk apa yang mana nih foto kita yang paling terbaik gitu. Nah, kalau bisa ya yang lebih profesional gitu sih. Gitu. Oke, satu pertanyaan nih Mbak Citra terkait dengan profile picture tadi. Kan ada beberapa CV yang mungkin nggak mencantumkan foto kita nih sendiri. Tapi kalau menurut Mbak Citra sendiri, perlu nggak sih kita nyantumin foto atau memang seharusnya nggak perlu aja nih? Oke, menarik. Jadi memang kalau untuk saat ini ada yang beberapa yang memang tidak nyantumin foto, ada juga yang nyantumin. Nah, prefer sih kalau untuk di CV pada saat melamar itu kita better masukin foto, karena ada beberapa part yang memang melihat juga dari looknya, profesionalitas picture-nya dan segala macam. Nah, paling nggak kalau misalnya beberapa CV yang nggak masukin itu tetap pasti akan di tracking sama HR-nya untuk mencari profilnya gitu. Jadi better sih harus ada CV. Lanjutnya lagi nih aku mau tanya, kan tadi Mbak Citra menyebutkan kalau kita harus baiknya kita mendeskripsikan
mendeskripsikan apa saja sih job desk di perusahaan kita sebelumnya, atau mungkin kita pernah ikut organisasi, baiknya kita menjelaskan nih apa saja sih yang kita lakukan di sana gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Mbak Citra sendiri, perlu nggak sih kita mencantumkan semua pengalaman kita di CV? Oke, nah pertanyaannya menarik. Jadi kalau untuk memasukkan background pengalaman di CV itu sebenarnya tidak harus semuanya. Kita bisa masukin poin-poin yang memang relate dengan posisi yang kita lamar gitu. Contoh mungkin ada beberapa mungkin posisi juga yang walaupun secara konteks profesionalnya posisinya itu nggak sama dengan posisi yang kita lamar, tapi job description-nya dan ternyata role-nya yang di pengalaman itu sesuai dengan atau relate dengan yang kita lamar. Nah, itu bisa aja dimasukkan, cuman nggak perlu untuk semuanya aja gitu. Contoh misalnya teman-teman nih anak psikologi lah di luar sana mungkin mau apply untuk posisi rekruter lah ya, nah itu kan bisa dimasukin kalau misalnya ada yang backgroundnya ternyata model dan segala macam, itu bisa aja dimasukin sebagai backgroundnya gitu. Nah tapi detail job description-nya dimasukin aja di situ apa aja skill-skillnya, atau enggak mungkin job desk mungkin yang berkaitan dengan secara tidak langsung berkaitan dengan keseharian seorang rekruter, misalnya komunikasinya, jalin relasinya dengan orang-orang gitu pada saat memang mengikuti kontes itu atau enggak mengikuti pekerjaan itu gitu sih contohnya. Ya, I see. Emang bener kita tuh harus menyesuaikan juga ya dengan posisi yang kita lamar, karena secara nggak langsung kalau misalkan kita apply posisi tadi yang saya contohkan rekrutmen misalkan, tapi ternyata kita banyak nyantumin mengenai pengalaman kita saat jadi model, itu kan ibaratnya nggak relate gitu, jadi kita nggak tahu gambaran ini orang kira-kira cocok nggak nih untuk di posisi yang dilamar gitu kan ya. Oke, menarik banget Mbak Citra. Jadi kemudian ada lagi nih Mbak Citra terkait dengan pengalaman. Nah, kalau menurut Mbak Citra sendiri nih, kira-kira boleh nggak sih kita mencantumkan atau menginformasikan data palsu nih Mbak di CV-nya kita? Oke, berbicara tentang data palsu itu udah pasti mau dimanapun itu pasti tidak dibenarkan ya. Graha FEMS itu perlu digarisbawahi. Artinya memang CV itu kan balik lagi profil kita yang sebenarnya ya, karena apalagi kan kalian juga Graha FEMS sendiri kan apply untuk pekerjaan itu. Nah, kita nggak tahu kedepannya pasti akan diterima dan segala macam. Adapun pertimbangan HR sendiri pada saat interview itu pasti akan berkesinambungan pada saat kalian nanti akan diterima kerja gitu. Kalau misalnya ternyata informasi-informasi yang di awal yang dimasukin di CV itu palsu, nah bisa aja pada saat pertengahan itu akan mempengaruhi kredibilitas kalian. Jadi istilahnya mungkin sambil berjalan bekerjanya ternyata nggak sesuai nih dengan yang informasi awalnya dan segala macam, ya itu bisa aja mungkin ada pemutusan gitu. Nah, apalagi istilahnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu juga harus dihindari, karena bagaimanapun untuk HR sendiri itu pasti akan ada namanya background checking gitu. Entah mungkin contohnya misalnya mungkin kalian pernah bekerja di perusahaan A gitu dengan job posisinya apa dan segala macam, dan pada saat kalian cantumin ada beberapa yang memang HR pasti akan confirm tuh, menelpon perusahaan sebelumnya, apakah benar nih Mbak Priscilla pernah bekerja di perusahaan ini dengan posisi ini, job desk-nya seperti apa, apakah ada masalah atau case dan segala macam. Itu pasti akan diperhatikan untuk penilaian rekrutmen kalian gitu sih. Jadi sangat tidak dibenarkan untuk memasukkan informasi-informasi palsu ya teman-teman, itu harus diingat. Itu teman-teman, jadi jangan sampai kita mencantumkan data-data palsu lah, kayak ya udah kita kerja kalau aku percaya juga kalau kita kerja dengan jujur, kita mulai dengan jujur, pasti endingnya juga akan bagus nih teman-teman. Jadi endingnya juga pasti akan baik, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Aku percaya itu sih. Oke, next lagi nih Mbak Citra, terkait dengan penulisan bahasa, baik itu untuk formatnya juga, kemudian bahasa yang perlu kita cantumkan di CV, kira-kira bahasa seperti apa sih yang mungkin bagus dan baik untuk kita cantumkan di CV nih Mbak Citra? Jadi kalau untuk masalah tata bahasa dan segala macam pasti itu akan berpengaruh juga, karena bagaimana cara kalian untuk menggambarkan, mendeskripsikan di CV itu pasti akan dilihat juga untuk profesional penulisannya gitu. Profesional penulisannya bisa dilihat dari mana aja, dari tata bahasanya tadi gitu, apakah menggunakan ejaan yang bagus dan sesuai gitu misalnya, dan juga perlu diperhatikan untuk masalah typo gitu ya, itu
harus diperhatikan juga karena secara bisa dibilang secara langsung sih itu pasti akan dinilai oleh HR pada saat ini, oh anak ini kurang teliti nih, kok bisa sampai hal sekecil ini mungkin bisa salah dan segala macem gitu sih. Kalau untuk masalah tata bahasa yang pastinya bagaimana cara kalian untuk menyusun kata-kata itu dengan baik, sopan, benar, dan sesuai dengan ejaan lah istilahnya. Jangan sampai ada, pernah saya dapat CV yang maksudnya bahasa-bahasa gaul gitu itu aduh agak boleh untuk mungkin milenial sekarang, tapi tetap aja mungkin harus menggunakan ejaan yang baik dan benar gitu sih format bahasa. Ya benar banget ya teman-teman. Jadi seperti yang Mbak Citra sampaikan tadi, secara CV aja kita bisa lihat langsung nih kira-kira personal orang itu tuh seperti apa sih. Kan ibaratkan kita belum kenal orangnya langsung nih, tapi dari CV yang dilampirkan, CV yang diserahkan ke kita bisa melihat nih kira-kira seperti apa sih orangnya. Dari segi tulisan aja kita bisa lihat orang itu teliti atau enggaknya. Dari profil picture juga tadi kita bisa lihat orangnya rapi atau enggaknya. Jadi satu CV itu sangat menggambarkan untuk next step-nya kalian akan diproses lanjut atau enggak di perusahaan tersebut oleh HR gitu ya Mbak Citra. Jadi paling Mbak Citra udah ngalamin banget ya CV yang aneh-aneh, dari yang mungkin paling bagus banget gitu ya sampai yang mungkin ini CV gitu loh pertanyaannya gitu. Betul. Oke, jadi emang suka dukanya juga banyak ya Mbak Citra dengan screening CV. Mungkin sebagai HR juga kita ada pergumulan tersendiri ya Mbak Citra untuk screening CV. Kadang mungkin Mbak Citra juga alami kali ya, dari CV kita kelihatannya bagus sih, tapi ternyata ketika kita mau lanjutkan ke proses selanjutnya untuk interview kok nggak sebagus yang di CV gitu. Nah, kalau Mbak Citra sendiri pernah ada pengalaman seperti itu nggak Mbak? Iya, betul. Jadi itu relate sama yang pertanyaan-pertanyaan kita yang sebelumnya juga kan. Ada beberapa yang memang di awal kita lihat tertarik banget nih melihat CV-nya. Mungkin poin-poin yang di awal tadi kita sampaikan mulai dari profile picture-nya, kemudian juga terkait description dan segala macamnya. Nah, itu sebenarnya ada beberapa yang seperti itu pada saat proses interview dan segala macam ternyata nggak sesuai. Yaitu yang pertama mungkin karena bisa jadi kita berbicara positif aja, mungkin itu semuanya benar ya untuk di CV-nya dia tuh, itu benar semua informasinya, cuman memang belum terlalu menguasai lah istilahnya gitu. Itu mungkin memang sesuai dengan pengalaman, tapi istilahnya pada saat untuk menjelaskannya itu sendiri, entah itu apakah karena terdistract apa gimana, atau mungkin memang secara itu dilebih-lebihkan lah istilahnya. Jadi emang apa yang kita tuliskan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Betul, ditanggungjawabkan gitu. Mungkin terakhir sih Mbak Citra dari aku, gimana sih Mbak cara menyesuaikan CV supaya yang kita buat ini bisa dalam tembus lah untuk dilihat sama HR perusahaan dan sesuai sama posisi yang kita lamar. Mungkin Mbak Citra ada tips-tips nggak sih Mbak? Gimana sih caranya supaya bisa sesuai nih CV kita? Oke. 1-2 poin mungkin tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, tapi mungkin kembali lagi di sini ada beberapa hal yang mungkin harus ditekanin, apalagi untuk menyesuaikan nih antara CV kalian dengan memang posisi yang kalian lamar gitu. Nah, yang pertama kan tadi sudah dibahas ya untuk masalah profile, kemudian juga terkait masalah job description dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau untuk menyesuaikan CV kita nih dengan posisi yang kita lamar itu memang pasti sangat penting. Contohnya mungkin misalnya kita pada saat melamar untuk posisi administrasi lah gitu ya. Untuk posisi administrasi otomatis kan kita harus lihat dulu nih untuk masalah yang kita lamar itu deskripsinya seperti apa, job desk-nya dan seperti apa. Nah, itu teman-teman harus menyesuaikan juga untuk dimasukkan di CV-nya gitu, untuk hal-hal atau pengalaman yang berkaitan dengan administratif gitu. Entah walaupun itu secara pengalaman kemarin mungkin bukan admin, mungkin sebagai kasir kah, atau mungkin penjaga toko juga bisa aja gitu. Nah, tapi di situ didetailin untuk gambarannya, pengalamannya kemarin mengurus administrasinya seperti apa. Misalnya merekap data penjualan, misalnya merekap administratif, ada laporan, membuat laporan. Nah, itu pasti yang paling penting disesuaikan juga gitu. Nah, yang paling penting juga sekarang untuk di CV kita nggak butuh yang panjang lebar dan segala macam. Yang penting yang pertama tadi itu yang job desk-nya, kemudian juga untuk masalah skill nih teman-teman. Skill itu teman-teman harus juga mention ya dengan yang paling sesuai lah istilahnya dengan posisi atau yang relate dengan yang kalian lamar. Jangan sampai mungkin dimasukin
misalnya posisinya sebagai recruiter nih, sampai dimasukin misalnya CV hobinya, misalnya skillnya memasak dan segala macam. Mungkin hal-hal seperti itu bisa aja, tapi lebih bagus enggak ya gitu. Mending dimasukin skill-skill yang mungkin alat toolsnya, tools kerja yang familiar, skill hard skillnya, soft skillnya dan segala macam gitu sih. Situ kurang lebih. Oke, jadi mungkin dari teman-teman udah kegambar banget ya secara garis besarnya, bahkan tadi sempat dirinci-rinciinnya juga mengenai apa saja sih kesalahan-kesalahan dari pembuatan CV ini ya teman-teman. Mungkin sekarang boleh nih teman-teman cek lagi CV-nya, buka lagi CV-nya, dan cross check ulang nih kira-kira udah sesuai belum sama apa yang tadi disampaikan sama Mbak Citra dan sudah kita diskusikan lagi. Jadi mungkin teman-teman tadi sudah mendengarkan sedikit banyaknya mengenai tips-tips, mengenai apa saja yang nggak boleh dan boleh dicantumkan dalam CV-nya teman-teman sekarang nih. Jadi mungkin teman-teman boleh cek lagi nih untuk CV-nya, buka lagi CV-nya dan cross check kembali kira-kira udah sesuai belum sih dengan diskusi kita yang tadi sudah kita bahas ya Mbak Citra. Oke, mungkin kalau kesimpulannya bisa aku ambil dari diskusi kita kali ini, yang pertama, untuk pembuatan CV kita harus sangat berhati-hati teman-teman, karena CV kita itu akan jadi salah satu representatif diri kita nih secara personal, secara profesionalnya juga. Jadi memang harus sangat hati-hati dalam pembuatan CV-nya gitu teman-teman. Tapi nggak perlu yang berhati-hati banget juga, tetap harus disesuaikan kembali dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Karena seperti yang kita bahas juga, itu akan dipertanggungjawabkan teman-teman ketika nanti kita sudah bekerja. Betul sekali. Oke, jadi mungkin teman-teman buat nextnya, dan teman-teman yang mungkin masih penasaran nih apa saja sih mungkin akan kita bahas untuk nextnya mengenai karir hacks pastinya. Selain CV mungkin ada juga gimana sih cara kita mengatur jenjang karir kita mungkin akan bahas di next video kali ya Mbak Citra. Boleh. Gitu. Stay tune terus ya teman-teman, tungguin video kita selanjutnya dan sampai jumpa. Bye.